Audio Jungle. Audio Jungle. Satu, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Si Li Fo Si atau San Fo Si atau San Fo Ki dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Pali. Kerajaan Sriwijaya disebut Javades dan Javades. Bangsa Arab menyebutnya Jabats, dan Khmer menyebutnya Melayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemaios ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadei yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya. Budaya dan masyarakat. Sebuah masyarakat yang kompleks, berlapis, kosmopolitan dan makmur, dengan cita rasa nan halus dalam seni, sastra dan budaya, dengan serangkaian ritual yang dipengaruhi ajaran budaya Mahayana, berkembang di masyarakat Sriwijaya. Tatanan sosial mereka yang rumit dapat dilihat melalui studi prasasti, catatan sejarah asing, serta peninggalan candi-candi yang berasal dari periode ini. Kerajaan telah mengembang masyarakat yang maju, yang ditandai oleh kemajemukan masyarakat mereka, stratifikasi sosial, dan pembentukan lembaga administratif nasional kerajaan mereka. Agama. Penyebaran ajaran Buddha dari India Utara ke bagian lain di Asia. Sriwijaya pernah berperan sebagai pusat pembelajaran dan penyebaran ajaran Buddha. Sebagai pusat pengajaran Buddha, Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok, Yi Tsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India pada tahun 671 dan 695. Yi Tsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita di atas, terdapat berita yang dibawakan oleh Yi Tsing dinyatakan bahwa terdapat 100 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Nah, kita semua sudah mendengarkan dan memahami penjelasan Kerajaan Sriwijaya. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang dimulai dari pembentukan dan pertumbuhan. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari. Namun, kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah Kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya. Selain itu, kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibu kota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan pendukungnya diperintah oleh datu setempat. Jadi maksudnya, kerajaan Sriwijaya pada saat itu menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara bahari karena kepulauannya yang sangat luas. Namun, kekuasaannya
tidak diperluas lagi hingga keluar Kepulauan Asia Tenggara, kecuali ada beberapa syarat-syarat tertentu seperti kontribusi populasi Madagaskar. Selanjutnya kita masuk ke sejarah perjalanan Sidayatra. Kemaharajaan Sriwijaya telah ada sejak 671 Masehi sesuai dengan catatan I Ching. Dari prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang, bahwa beliau berangkat dalam perjalanan suci Sidayatra untuk mengelap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangatamuan menuju Jambi dan Palembang. Diketahui prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu. Para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mengadaptasi ortografi India untuk menulis prasasti ini. Jadi maksudnya para ahli berpendapat bahwa prasasti ini mempelajari aturan penulisan atau simbol-simbol di India. Dan diketahui juga prasasti Kota Kapur. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Bumi Jaya. Bumi Jaya itu adalah kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Setelah mengetahui sejarah perjalanan Sidayatra, kita masuk ke pembahasan penaklukan kawasan Sriwijaya. Ekspansi atau untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan besar, kerajaan Sriwijaya ke Jawa dan Semenanjung Malaya, menjadikan Sriwijaya mengendalikan simpul jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Pada abad ke-7, pelabuhan Champa di sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melancarkan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di tepi Sungai Mekong di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja, sampai Raja Khmer Jayawarman II, pendiri Kemaharajaan Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya pada abad yang sama. Di akhir abad ke-8, beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing, berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ditunggu-tunggu, yaitu masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan sumber catatan sejarah dari Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Sri Buza. Pada tahun 955 Masehi, Al-Masudi, seorang musafir atau pengelana sekaligus sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu, digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya dengan tentara yang sangat banyak. Disebutkan, kapal yang tercepat dalam waktu 2 tahun pun tidak cukup untuk mengelilingi seluruh pulau wilayahnya. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala, kapulaga, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Catatan menuliskan bahwa Sriwijaya maju dalam bidang agraris. Ini disimpulkan dari seorang ahli dari bangsa Persia yang bernama Abu Zaid Hasan yang mendapat keterangan dari Sujaimana, seorang pedagang Arab. Abu Zaid menulis bahwasanya kerajaan Zaba atau Sriwijaya memiliki tanah yang subur dan kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Dan setelah itu, diketahui munculnya keterkaitan antara Sriwijaya dengan dinasti Sailendra dimulai karena adanya nama Sailendra Vamsa
pada beberapa prasasti, diantaranya pada prasasti Kalasan di Pulau Jawa, prasasti Ligor di selatan Thailand, dan prasasti Nalanda di India. Sementara pada prasasti Sojomerto dijumpai nama Dapunta Sailendra, karena prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu kuno, dan bahasa Melayu umumnya digunakan pada prasasti-prasasti di Sumatera. Maka, diduga Wangsa Sailendra berasal dari Sumatera, walaupun asal-usul bahasa Melayu ini masih menunggu penelitian sampai sekarang. Kemaharajaan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim, mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada-armada lautnya dalam menguasai jalur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya. Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9, Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Sriwijaya berkuasa di Jawa. Wangsa Shailendra di Jawa membina dan memelihara persekutuan dengan Tras Sriwijaya di Sumatera, dan kemudian selanjutnya mendirikan pemerintahan mereka di Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Di Jawa, pewaris Dharanindra adalah Samara Grawira, yang disebut dalam prasasti Nalanda sebagai ayah dari Bala Putra Dewa dan putra dari Shailendra Vamsa Tilaka. Pimpinan pun diteruskan oleh Rakai Warak. Tidak seperti pendahulunya, Raja Dharanindra yang gemar berperang, Rakai Warak tampaknya cenderung cinta damai. Ia menikmati kemakmuran dan kedamaian dataran Kedu di pendalaman Jawa, dan lebih tertarik untuk menyelesaikan proyek pembangunan Candi Borobudur. Pimpinan selanjutnya adalah Samaratungga, seorang anggota keluarga Shailendra yang kemudian naik tahta Sriwijaya sekitar tahun 792 yang menikah dengan Dewi Tara, putri Dharma Setu. Pada abad ke-8 Masehi, Istana Sriwijaya bertempat di Jawa, karena para raja dari Wangsa Shailendra diangkat sebagai Maharaja Sriwijaya. Berbeda dari Dharma Setu yang ekspansionis, Samaratungga tidak terjun dalam kancah ekspansi militer, melainkan lebih suka untuk memperkuat pemerintahan dan pengaruh Sriwijaya atas Jawa. Dia juga secara pribadi mengawasi pembangunan Candi Agung Borobudur. Penggantinya adalah Putri Pramudia Wardani yang bertunangan dengan Rakai Pikatan yang menganut aliran Siwa. Dia adalah putra Rakai Patapan, seorang Rakai atau penguasa daerah yang cukup berpengaruh di Jawa Tengah. Kembali ke Palembang, Pangeran Balaputra Dewa menentang pemerintahan Pikatan dan Pramudia Wardani di Jawa Tengah. Hubungan antara Balaputra dan Pramudia Wardani ditafsirkan secara berbeda oleh beberapa sejarawan. Teori yang lebih tua menurut Bos dan D. Kasparis menyatakan bahwa Balaputra adalah anak dari Samaratungga, yang berarti ia adalah adik dari Pramudia Wardani. Sejarawan dari angkatan kemudian seperti Muljana di sisi lain berpendapat bahwa Balaputra adalah anak dari Rakai Warak dan adik dari Samaratungga, yang berarti dia adalah paman dari Pramudia Wardani. Tidak diketahui secara jelas apakah Balaputra Dewa tersingkir dari Jawa Tengah karena kalah dalam sengketa suksesi melawan Pikatan, atau dia memang sudah memerintah di Sumatera sebelum pecahnya perselisihan mengenai suksesi kekuasaan ini. Bagaimanapun, tampaknya Wangsa Shailendra akhirnya terpecah menjadi dua, antara Jawa Tengah yang dikuasai Pikatan Pramudia Wardani dan Palembang yang dikuasai Balaputra Dewa. Bahwa Balaputra Dewa akhirnya menguasai cabang Sumatera dari Wangsa Shailendra dan bertata di ibu kota Sriwijaya dari Palembang. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa hal ini karena ibunda Balaputra, Dewi Tara, permaisuri Raja Rakai Warak adalah putri dari Sriwijaya. Hal ini menjadikan Balaputra sekaligus sebagai pewaris tahta Sriwijaya di Sumatera. Balaputra Dewa kemudian dinobatkan sebagai Maharaja Sriwijaya. Kemudian dia menyatakan klaimnya sebagai pewaris sah Wangsa Shailendra dari Jawa, seperti yang disebutkan dalam prasasti Nalanda. Berperang melawan Jawa.
Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara sepanjang abad ke-10. Akan tetapi, pada akhir abad ini, Kerajaan Medang di Jawa Timur tumbuh menjadi kekuatan bahari baru dan mulai menantang dominasi Sriwijaya. Dikisahkan bahwa Sriwijaya dan Medang terlibat persaingan untuk menguasai Asia Tenggara. Serangan dari Jawa diduga berlangsung sekitar tahun 990-an, yaitu antara tahun 988 dan 992 pada masa pemerintahan Sri Kudamani Warmadewa. Kerajaan Medang berhasil merebut Palembang pada tahun 992 untuk sementara waktu. Namun kemudian pasukan Medang berhasil dipukul mundur oleh pasukan Sriwijaya. Jawa tidak berhasil membangun pijakan di Sumatera. Menguasai ibu kota di Palembang tidak cukup karena pada hakikatnya kekuasaan dan kekuatan Mandala Sriwijaya tersebar di beberapa bandar pelabuhan di kawasan Selat Malaka. Serangan dari Medang ini membuka mata Sriwijaya betapa berbahayanya ancaman Jawa. Maka Maharaja Sriwijaya pun menyusun siasat balasan dan berusaha menghancurkan kerajaan Medang. Sriwijaya disebut-sebut berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa. Penjelajahan Sriwijaya. Inti dari alam Sriwijaya terkonsentrasi di dalam dan di sekitar Selat Malaka dan Sunda dan Sumatera, Semenanjung Melayu dan Jawa Barat. Namun, antara abad ke-9 dan ke-12, pengaruh Sriwijaya tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator, pelaut, dan pedagang Sriwijaya tampaknya telah terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi yang luas, yang mencapai pesisir Kalimantan, Kepulauan Filipina, Indonesia Timur, pesisir Indochina, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia sejauh Madagaskar. Migrasi ke Madagaskar melaju pada abad ke-9 ketika Sriwijaya mengendalikan sebagian besar perdagangan maritim di Samudra Hindia. Migrasi ke Madagaskar diperkirakan telah terjadi 1200 tahun yang lalu, sekitar 830 Masehi. Pada abad ke-12, kerajaan ini mencakup bagian dari Sumatera, Semenanjung Melayu, Jawa Barat, Kalimantan dan Filipina, terutama Kepulauan Sulu, dan Pulau-Pulau Visayas. Dipercaya oleh beberapa sejarawan bahwa nama Visayas berasal dari kekaisaran. Hubungan dengan kekuatan regional Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan, pertama, Kekaisaran Tiongkok. Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan Kekaisaran Tiongkok dengan tujuan untuk memperkuat posisinya atas penguasaan kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut diwujudkan dengan secara teratur mengantarkan utusan beserta upeti. Hal ini sudah dilakukan sejak dinasti Qin. Kedua, hubungan diplomatik dengan dunia Islami atau dunia Arab. Hal ini dibuktikan dengan sejarawan Eski Fatimi menyebutkan bahwa pada tahun 100 Hijriah 718 Masehi, Sri Indawarman mengirim sepucuk surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Umayyah. Isinya itu permintaan kepada Khalifah untuk mengirim ulama yang dapat menjelaskan agama dan hukum Islam kepadanya, yang dikutip dari Al-Iqid Al-Farid karya Ibnu Abdur Rabih. Jadi surat ini bukan untuk berarti rajanya mau memeluk agama Islam, tetapi hanya untuk mau si raja itu mengenal dan mempelajari hukum, budaya, dan adat istiadat dari rekan perniagaan Sriwijaya saat itu, yakni Tiongkok, India, dan Timur Tengah. Lalu selanjutnya ada Chaya, ibu kota kerajaan Khmer. Apa sih hubungannya sama kerajaan Sriwijaya ini dengan kekuatan regionalnya? Jadi, dahulu sejarawan banyak mengira bahwa Chaya merupakan ibu kota kerajaan Khmer yang dibuktikan dengan pengaruh Sriwijaya pada bangunan pagoda Brumhat. Jadi meskipun sejarawan masih mengira, tapi ada bukti fisik yang mendukung hal tersebut. Lalu setelah kejatuhan Sriwijaya, Chaya dibagi menjadi 3 kota, yakni Meweang, Tatong, dan Kirirat Nikom. Pada kurun waktu tertentu, Wangsa Syailendra sebagai anggota Mandala Sriwijaya berkuasa atas Sriwijaya dan Jawa. Maka Wangsa Syailendra berkuasa sekaligus atas Sriwijaya dan Kerajaan Medang, yaitu Sumatera dan Jawa. Akan tetapi,
akibat pertikaian suksesi singgasana Syailendra di Jawa antara Balaputra Dewa melawan Rakai Pikatan dan Pramodarani. Hubungan antara Sriwijaya dan Medang memburuk. Balaputra Dewa kembali ke Sriwijaya dan akhirnya berkuasa di Sriwijaya, dan permusuhan ini diwariskan hingga beberapa generasi berikutnya. Hal ini tertulis dalam Prasasti Nalanda. Jadi awalnya begini, Balaputra Dewa itu tegas bilang asal-usulnya itu keturunan Raja Syailendra dan cucu Dharmasetu ke Raja Dewa Paladewa. Dia itu Raja Pala di India. Bahwa haknya mau jadi raja itu dirampas sama Rakai Pikatan, dan akhirnya terjadilah persaingan antara Sriwijaya di Sumatera dan Medang di Jawa, dan akhirnya pun memanas saat Raja Dharmawangsa Teguh menyerang Palembang, lalu dibalas dengan penghancuran Medang oleh Raja Wurawari karena dengan dorongan Sriwijaya. Lalu selanjutnya ada hubungan dekat dengan Kerajaan Pala. Jadi tadi kan di atas sudah dijelaskan bahwa tadi kan Balaputra Dewa mau bilang ke Raja Pala di India, yaitu Raja Dewa Paladewa, kalau dia itu keturunan Raja Syailendra dan cucu Dharmasetu. Berarti di sini udah jelas dong bahwa memang Sriwijaya tuh pasti ada hubungan sama Kerajaan Pala. Nah, di sini tuh bakal dikasih tahu bahwa Raja Balaputra Dewa itu mempunyai hubungan dekat dengan bukti Raja Balaputra Dewa mendedikasikan sebuah biara kepada Universitas Nalanda. Nah, relasi dengan dinasti Chola di selatan India ini cukup baik, dan hal itu terdapat dalam Prasasti Leiden. Nah, dalam Prasasti Leiden juga disebutkan Raja Sriwijaya di Kataha Sri Maravijayotunggawarman telah membangun sebuah wihara yang dinamakan dengan Wihara Kulamanivarma. Namun, jadi buruk setelah Rajendra Chola I naik takhta yang melakukan penyerangan pada abad ke-11. Tapi, membaik lagi abis itu, dikarenakan Raja Sriwijaya di Kadaram mengirim utusan yang meminta dikeluarkannya pengumuman pembebasan cukai pada kawasan sekitar Wihara Culamanivarma tersebut. Tapi pada masa ini Sriwijaya itu udah menjadi bagian dari dinasti Chola. Nah, yang hal tersebut itu dibuktikan oleh kronik Tiongkok yang menyebutkan bahwa Kulutonga Chola I Tihuakalo sebagai Raja Sanfotsi membantu perbaikan candi dekat Kanton pada tahun 1079. Nah, di masa dinasti Song ini candi tersebut disebut dengan nama Tien Ching Quan, dan pada masa dinasti Yuan disebut dengan nama Yuan Miao Quan. Warisan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Kedukan Bukit merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan oleh M. Battenberg pada 1920, tepatnya tanggal 29 November. Lokasi penemuan prasasti ini berada di Kampung Kedukan Bukit, Palembang, persisnya di tepi Sungai Tatang yang mengalir hingga Sungai Musi. Prasasti Kedukan Bukit ditulis menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Kedua, Prasasti Ligor. Prasasti Ligor merupakan salah satu situs sejarah Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di Thailand Selatan, tepatnya di Ligor atau sekarang dikenal dengan nama Nakhon Sita Marat. Yang ketiga, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan sebuah candi peninggalan Sriwijaya dengan bergaya Buddha yang lokasinya berada di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi ini adalah salah satu situs candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang sering disebut-sebut sebagai salah satu pusat pemerintahan kerajaan pada masa kejayaan. Yang keempat atau terakhir, Gapura Sriwijaya. Terletak di Dusun Limbah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, situs Gapura di Sriwijaya sebenarnya terdiri dari 9 gapura. Akan tetapi, saat ini baru 7 gapura saja yang ditemukan. Kondisi terkini peninggalan ini sekarang telah roboh.
Kerusakan ini diperkirakan akibat faktor alam seperti erosi, pergerakan tanah, dan sebagainya. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore Bertarik 1030, Kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya seperti wilayah Nicobar dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, Sang Rama Vijayotunggawarman. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya berita utusan San Foxi ke Tiongkok tahun 1028. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Kerajaan Tanjung Pura dan Nan Suranai di Kalimantan adalah kerajaan yang sejaman dengan Sriwijaya. Ketika pada saat itu Sriwijaya diserang Kerajaan Chola, mereka bermigrasi ke Kalimantan Selatan. Kronik Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1079, Kulot Hua Chola I, Ti Huakalo, raja dinasti Chola, disebut juga sebagai Raja San Foxi, yang kemudian mengirimkan utusan untuk membantu perbaikan candi dekat Kanto. Sun Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan San Foxi pada tahun 1082 masih mengirimkan utusan pada masa Tiongkok di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari Raja Qianpi bawahan San Foxi yang merupakan surat dari putri raja yang diserahkan utusan negara San Foxi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong kain atau pakaian. Beberapa daerah taklukan melepaskan diri, sampai muncul Dharmasraya dan Pagaruyung sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Munculnya Malayu Dharmasraya pada tahun 1079 dan 1088, catatan Tiongkok menunjukkan bahwa Sriwijaya mengirimkan duta besar pada Tiongkok. Ekspedisi Chola mengubah jalur perdagangan dan melemahkan Palembang, yang memungkinkan Jambi untuk mengambil kepemimpinan Sriwijaya pada abad ke-11. Chuo Jukua menerangkan bahwa di Kepulauan Asia Tenggara terdapat dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya, yakni San Foxi dan Chopo atau Jawa. Di Jawa, dia menemukan bahwa rakyatnya memeluk agama Buddha dan Hindu. Namun, istilah San Foxi, terutama pada tahun 1178, tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan telah identik dengan Dharmasraya. Walaupun sumber Tiongkok tetap menyebut San Foxi sebagai kerajaan yang berada di kawasan laut Tiongkok Selatan, kitab ini mengisahkan bahwa Kertanagara Raja Singgasari mengirim sebuah ekspedisi Pamalayu dan kemudian menghadiahkan arca Amonghapasa kepada Raja Melayu, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa di Dharmasraya sebagaimana yang tertulis pada Prasasti Padang Roco. Politik dan perekonomian Kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Arkeolog Bambang Budi Tomo menyebut pada perkembangan lokasi Palembang sebagai pusat pemerintahan Sriwijaya lebih masuk akal dengan banyak faktor pertimbangan seperti jaringan komunikasi dan kegiatan lalu lintas, tukar-menukar informasi dan bahan dengan frekuensi tinggi sudah terbentuk lebih dahulu dan sudah berhasil mendorong manusia setempat untuk maju. Selanjutnya,
Pusat pemerintahan pada awal terletak di Palembang pada abad ke-7 sampai 10 Masehi, kemudian berpindah ke daerah Jambi pada abad ke-12 Masehi. Dikatakannya sebagai sejarawan dan purbakalawan menduga bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang dan sebagian lagi mensinyalir ada di Jambi. Pendapat sarjana-sarjana ini tentu saja dianut oleh masyarakat setempat yang fanatik kedaerahan. Politik atau pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Politik. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan politiknya itu ditinjau dari raja-raja yang memerintah, wilayah kekuasaan dan hubungannya dengan pihak luar negeri. Raja yang memerintah atau yang terkenal Paputah yang Sriwijaya Nasah, beliau adalah pendiri Kerajaan Sriwijaya. Terus Balaputra Dewa awalnya adalah raja di Kerajaan Syailendra. Ketika terjadi perang saudara antara Balaputra Dewa dan Pramodawardhani, kakaknya, yang dibantu oleh Rakyat Pikatan atau dinasti Sanjaya. Nah, pada masa pemerintahannya dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai wilayah Jambi dengan menduduki daerah Minangkabau yang terletak di dekat jalur perhubungan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Sejak awal, dia telah mencita-citakan agar Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Balaputra Dewa mengalami kekalahan, akibat dia lari ke kerajaan Sriwijaya di mana Raja Darmasetru, kakak dari ibu Raja Balaputra Dewa, tengah berkuasa. Karena dia tidak mempunyai keturunan, dia mengangkat Balaputra Dewa sebagai raja. Ekonomi. Kehidupan ekonomi Sriwijaya itu berhasil menguasai Selat Malaka yang dimana merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara, sehingga menguasai perdagangan nasional dan internasional. Hal ini didukung letaknya yang strategis di jalur perdagangan India dan Cina. Kehidupan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Pada awalnya kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya itu bertumpu pada pertanian, namun karena letaknya strategis itu ada di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama nih untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para pedagang Cina yang akan ke India bongkar muat di Sriwijaya dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Struktur pemerintahannya itu pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya. Dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang Kadatuan, Vanua, Samaryada, Mandala, dan Bumi. Dan terakhir, Kadatuan dapat bermakna kawasan datu atau tanah rumah, tempat tinggal bini haji, tempat disimpan di mana emas dan hasil cukai drawi sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kadatuan ini dikelilingi oleh Vanua yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya yang di dalamnya terdapat vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kadatuan dan Vanua ini merupakan salah satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Pusat perdagangan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang wilayah kekuasaannya hingga ke mancanegara. Kerajaan Sriwijaya juga menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yakni Selat Malaka dan Selat Sunda. Dengan kondisi itu, membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara untuk melindungi dan menjaga jalur perdagangan laut. Kerajaan Sriwijaya menyusun kekuatan angkatan laut. Itu membuat aman oleh para kapal dagang dan mendorong semakin banyak pedagang singgah Sriwijaya. Pusat perdagangan. Retno Purmawanti, arkeolog dari Balai Arkeolog Sumatera Selatan, mengungkapkan fakta bahwa wilayah pesisir timur Sumatera Ogan Komering Ilir atau Oki diketahui sebagai pusat perdagangan atau juga pelabuhan besar di zaman Kerajaan Sriwijaya. Mengapa Kerajaan Sriwijaya akan menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara? Yang pertama, letak. Karena letak kerajaan yang strategis di jalur perdagangannya. Yang kedua, militer. Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat. Yang ketiga adalah sosial. Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha.
2. Perdagangan maritim Sriwijaya. Sriwijaya disebut maritim karena Sriwijaya adalah pusat perdagangan di Selat Malaka. Perairan ini di jalur perdagangan laut penting antara India dan Cina. Akibatnya, Sriwijaya menjadi kerajaan yang maju dan kaya raya. Sriwijaya juga melakukan perluasan wilayah laut dan juga melakukan berbagai ekspedisi untuk menaklukkan dan meluaskan kekuasaan di wilayah tetangganya, seperti Tulang Bawang, Lampung, Tarumanegara, Jawa Barat, dan Medang, Jawa Tengah. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Ada Kompleks Arkeologi Bukit Seguntang. Yang kedua ada Candi Muara Takus. Dan yang terakhir ada Candi Muaro Jambi. Peninggalan ini menunjukkan peranan penting Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada saat itu.